Tuhan kenapa kok aku sih? What did I do to deserve this gitu? Aku nanya kayak gitu. Jadi aku merasa kayak, oh Tuhan gak sayang ya sama aku. Kayak masa aku ulang tahun bukan dikasih hadiah, dikasih hukuman rasanya gitu. I feel so heavy. I just feel like gak ada yang bakal ngerti Sheni dan kondisi Sheni gitu. Dan kayak karena memang sudah empty aja, gak ada rutinitas, gak ada apa. Kayak naik turun tangga di rumah, mau ngapain, mau ngerjain apa, mau journaling pun I feel so lonely. I feel so numb, kayak gak ada yang nemenin gitu. It seems like everyone is progressing, tapi Sheni digressing. Sheni having a pause in life. Wow. Jadi kayak bukan berniat mau compare, bukan kayak Sheni nggak happy buat mereka, bukan. Ya normal Tapi, lah ya, human lah ya. human lah ya. Kita langsung merasa kayak I'm just very left behind. Tuhan, why is it me? Tuhan bilang ke aku, you are chosen. Kayak I choose you. Terus aku bilang, Tuhan aku nggak kuat tapi. Aku nggak kuat. Kayak dari mental, physical apa dan segala macam tuh kayak it's so heavy. Aku dapat wisdom lagi dari salah satu Bible verse. I can do all things through Christ who strengthens me. Jadi I have to keep leaning onto God. Hi guys, welcome back sama gue Brian. Hari ini kita kedatangan seorang fighter. Gue baru pernah lihat IG-nya nih baru kemarin belum lama. Terus gue langsung kepoin, terus gue langsung kayak gila nih orang. Dia cancer stadium 4. Tapi semangat hidupnya tuh luar biasa banget. So, tanpa berlama-lama, please welcome Sheni. Thank you so much buat waktunya. Hi, nice to meet you. Thank you so much udah mau datang. Thank you udah diundang. Oke, sebelum kita ngobrol lebih lanjut, boleh perkenalkan diri dulu nggak? Ke teman-teman yang nonton, lu siapa, apa aja yang dikerjain, kesibukannya apa, silakan. Oke, hi guys, I'm Shani. I am 25 years old. And kesibukan aku sekarang lebih ke content creating, terus menjalani opportunity dari situ, dan juga sedang membantu papa dengan pekerjaan small business-nya. Gitu. Oke, pertama-tama boleh nggak describe the way you see yourself? The way I see myself. Iya. Oke. Siapa itu Shani Lim? Shani itu adalah orang yang sangat-sangat achievement driven. Oke. Dan orang yang sangat-sangat mengejar prestasi dan sangat menggunakan usia muda ini untuk benar-benar climb up the ladder, benar-benar get myself out there, get myself successful gitu ya mungkin ya. And yeah, I think kurang lebih seperti itu sih. Oke, untuk orang yang punya banyak mimpi, lo consider diri lo ambisius gak? Sangat. Oke, sangat. Terus tiba-tiba datang berita lo terdiagnosa cancer, apa namanya? Melanoma. Melanoma kulit. Yes. Stadium 4. Yeah. How was that? It was difficult ya. Mungkin yang dilihat orang-orang sekarang itu Shani yang sudah melewati masa terpuruknya. Makanya di konten social media Shani di Instagram itu very uplifting, very hopeful, very positive ya. Tapi sebelumnya itu aku sebenarnya menyembunyikan diagnosa aku. Aku sebenarnya tidak kepingin ada orang tahu sama sekali tentang itu. Dan aku tuh sangat terpuruk. Tuh poin dimana aku memang bertanya kepada Tuhan, kenapa aku? Why me gitu ya. Tapi aku nggak pernah nge-blame Tuhan sampai kayak, ini pasti gara-gara Tuhan nih. Atau enggak, ini Tuhan kenapa sih kok gini-gini ke aku? Nggak pernah. Cuman pasti shock karena usianya masih muda. Dan waktu itu pada saat terdiagnosa, Shani lagi naik daun banget tuh. Lagi naik daun banget di prestasi-prestasi Shani di golf. Karena Shani golf, jadi dulu tuh di-invite banyak banget acara. Terus udah mulai menang-menang turnamen, udah mulai membuat build my name lah ya. Terus tiba-tiba terdiagnosa melanoma. Itu out of a sudden, tiba-tiba lagi mau berdiri ke toilet aja setelah acara, tertabrak kaki kursi dan langsung berdarah. Di situ berdarahnya gak berhenti, jadi kayak air. Jadi kayak air ngocor, terus akhirnya sampai Shani akhirnya dibawa ke IGD. Dibawa ke IGD, di sana dilihat dari dokter IGD kok sepertinya not something normal ya. Dan akhirnya ya udah kita melakukan pemeriksaan kelanjutan. Dari sana langsung dokternya bilang ini kayaknya cancer. And itu langsung dilakukan operasi.
Oke. Setelah dilakukan operasi langsung dibiopsi dan melakukan PET scan. Oke. Di situ positif melanoma dan langsung kena stadium 4, sudah menyebar sampai ke getah bening kaki kiri dan Oke. paru-paru gitu. Dan dari situ melanoma itu sebelumnya mungkin yang belum tahu ya, it's a rare type of skin cancer. Jadi bukan skin cancer pada umumnya. Oke. Jadi melanoma itu dia growth-nya powered by UV ray, by matahari. Oke. Jadi bayangin Shani yang find peace in golf, yang lagi naik daunnya di golf, dan Shani itu seneng banget matahari dan nature, tiba-tiba semua direbut, dan Shani udah nggak boleh ketemu matahari lagi, nggak boleh golf lagi, semuanya yang Shani lagi naik daun itu dicabut rasanya. Oke. Nah makanya karena saking terpuruknya waktu itu Shani nggak pingin ada orang tahu sama sekali tentang kondisi Shani gitu. Waktu anyway, aku baru pulang habis trip. Ini lagi sunburn, if you can see. Aku bilang karena matahari. Anyway, what was on your mind waktu pertama kali dibilang ini kayak cancer? Itu yang pertama kali di pikiran tuh apa? Wow, itu very tough sih, karena apa ya? Kalau in my mind langsung itu kayak loh kok bisa gitu? Kok aneh gitu, karena my family gak ada yang ada skin cancer gitu. Jadi kayak as far as we all know kan cancer is genetic ya. Kalau nggak genetik memang dari lifestyle ada yang berantakan tuh. Nah tapi Shani aktif banget. I live an active lifestyle. I go gym, I eat well, I work out very often, I go golf. Ya aku lihat IG kamu highlightnya buset aktif banget dulu yang before terdiagnosa cancer sampai udah wow. Jadi kayak dari situ tuh bingung, kayak the first thought was bingung aja. How can this happen gitu, and why out of a sudden itu Shani. Dan Shani itu kasus pertama di Bali. Pasien pertama yang dari Bali yang kena melanoma. Dan Shani pasien kalau nggak salah melanoma tuh saking jarangnya itu bisa dihitung jari di Indonesia. Dan gak ada obatnya di Indonesia. Jadi Shani itu orang kedua waktu itu kata dokter di Jakarta. Jadi sangat-sangat lengkap memang. Dan dari situ tuh kayak, loh kok bisa? Padahal Shani seumur hidup itu grow up di Bali loh. Dimana di Bali itu adalah island yang penuh dengan matahari. Dan Shani udah dari kecil kena matahari. Gak mungkin dong tiba-tiba keserang gitu bahasanya ya. Berapa banyak orang sih yang di Bali nggak apa-apa tuh, ya kan? And berapa banyak teman-temannya Shani sih yang justru golfnya misalnya lebih reckless ya, nggak pernah pakai sunblock, nggak pernah apa. Tapi kok mereka aman? Shani yang justru ngeprotek, sering pakai sunblock dan segala macam, sering melindungi diri lah, jaga diri, kok malah kena gitu ya. Terus langsung kayak saking bingungnya, langsung bertanya kepada Tuhan kayak, Tuhan kok bisa lo, why me gitu. Jadi itu the thought that comes to my mind pertama kali aku baca hasil scan tersebut sih. Gimana dengan orang-orang sekitar? Waktu itu ada siapa di ruangan itu? Kebetulan waktu itu pada saat scan-nya keluar, itu Shani ditemenin my partner, Jericho. Jadi papa, mama, sama kakak itu lagi di Guangzhou, China. Karena waktu itu lagi musimnya Canton Fair. Jadi mereka lagi seeking business opportunities lah ya. Shani ditemenin Jericho untuk ngambil resultnya, dan di situ Shani langsung baca. Dan di situ Shani langsung baca itu Shani sebenarnya belum ke digest. Ini tuh artinya apa ya? Karena kan banyak very doctoral vocabularies yang Shani tuh nggak paham gitu. Pakai ChatGPT tuh pelan-pelan ditranslate satu persatu, dan dari sana udah mulai nyambung dots-nya bahwa ini udah ada penyebaran sampai ke getah bening kaki kiri, sampai ke paru, dan ini stadium 4. Di situ langsung nggak bisa nahan, nangis definitely. Nangis, nggak terima, dan langsung telepon papa mama. Papa mama juga takut banget ya, langsung kaget gitu. Dan terutama apalagi mereka nggak bisa menemani Shani langsung ya. Itu mereka terpuruk iya, tapi mereka untungnya langsung berdoa dan juga minta arahan dari Tuhan. Ya Tuhan gimana nih? What's next? Kita lagi di sini, what can we do? Kita masih lagi 5 hari baru pulang gitu bahasanya ya. Dan di sana mereka mendapat wisdom dari Tuhan untuk mencari satu hospital ini yang dikasih tahu dari salah satu temannya papa. Dan itu hospitalnya memang ternyata sangat dikenal terkait cancer treatmentnya gitu.
Dan disitulah papa langsung cari tahu tentang hospital itu. Dari sana papa mama langsung ngecek hospital itu. Dan mereka juga ngecek hospital lain di Singapura, di Penang dan lain-lain. But for some reason papa mama itu hatinya itu sticking to this particular hospital. Karena mereka believe that China kan sangat maju ya dengan sisi teknologi, dan dari sisi harga memang we're not a family yang memang kaya banget gitu ya. We are very sufficient. Tuhan tuh benar-benar provide for us very sufficient. Jadi kayak kita di situ kita mikir this is way more affordable option with higher tech yang mereka ada, dan itu juga udah banyak reputasi sembuh dari situ. Jadi akhirnya mereka langsung nge-schedulein Shani untuk next month berangkat ke Guangzhou and get treatments di situ. Gitu. Wow, tough banget ya. Very tough. Apalagi lu orang yang sangat ambisius dan di pikiran lu sempet terlintas nggak nyalahin Tuhan awal-awal? Sebenarnya sempet rada nggak enak ya. Kayak sempet nanya banget, Tuhan kenapa kok aku sih? What did I do to deserve this? Gitu. Aku nanya kayak gitu. Mungkin nyalain Tuhannya lebih ke heavy questions ya, heavy questions on God. Tuhan emang gak sayang aku ya? Kayak Tuhan kok sempat kepikir lah ya. Iya, sempat kepikir kayak Tuhan gak sayang aku ya, kayak Tuhan lihat gak sih teman-teman yang lain, mereka lebih reckless daripada aku gitu. Mereka gak jaga diri, mau main golf juga seenaknya, mau sampai hitam gosong pun aman selamat, tapi kenapa kok aku yang dikenain sih gitu. Kayak what did I do so wrong gitu. Jadi kayak sempat ngeblame-nya in that heavy questions. Gitu. Jadi cancer ini pun sebetulnya nggak tahu ya penyebabnya apa ya? Nggak tahu. Kalau kata dokter juga it's very hard to trace kalau udah kayak gini. Tapi memang waktu itu ketahuannya dia itu kayak model tai lalat gitu. Tai lalat kecil, tapi dia lama-lama membesar. Dan dari situ diinget-inget trace back kembali membesarnya pada saat Shani memang lagi naik daunnya di golf. Jadi golfnya sering banget itu. Dan dari sana kan exposure of sunlight is the main factor kan. Apalagi melanoma is powered by exposure of sunlight. Jadi di situ kalau dokter tracing back, mungkin gara-gara that activity that you keep doing with golf itu nge-power the cancer to actually grow. That's the only thing they can find out. Gitu. Sekarang kamu masih main golf? No. Jadi itu harus lepas total. Kamu nggak boleh papar matahari segitunya. No. Jadi kadang mau keluar beli makanan sebentar gitu ya. Itu harus dari pakai mobil ke parkiran deh ya, ke tempat pakai payung, pakai apa gitu. Dan itu pun harus lari kayak orang takut matahari kayak gitu. Iya. Wow. Ya, very very different life lah sekarang. Gitu. Awal kamu terdiagnosa tuh usia berapa? 24. Oh, belum lama. Belum, it's exactly last year. October last year, and October was my birthday month. Wow. Ini baru tahun lalu. Yes. Sampai sekarang pun pasti masih processing banyak hal dong ya? Masih processing, masih belajar juga dari kondisi ya. Dan yang aku paling marah itu karena itu aku terdiagnosa Oktober 2024. Oktober itu adalah bulan ulang tahun saya. Jadi aku merasa kayak, Tuhan gak sayang ya sama aku. Kayak masa aku ulang tahun bukan dikasih hadiah, dikasih hukuman rasanya gitu. Itu sih. Oke, sebelum kita ke situ, gue mau tahu dong journey treatment yang lu lagi alamin. Itu apa aja? Masih berlangsung kah? Atau sudah? Atau gimana? Masih berlangsung, definitely. Jadi waktu itu operasi pertama yang terkait kaki yang berdarah itu di Indonesia. Operasi, biopsi, PET scan, dan akhirnya tahu hasilnya. Itu setelah tahu hasilnya, next month dibawa ke Guangzhou sama papa. Di situ kita melakukan operasi, total sudah 5 operasi. Jadi yang dari paru-paru sudah dikeluarin, dari yang getah bening kaki kiri sama kaki yang di betis itu dioperasi 2 kali masing-masing, dan paru-paru sekali. Dan setelah itu Shani menjalani imunoterapi. Jadi untuk my type of cancer dia reluctant to chemo. Chemo itu doesn't work on this cancer. So even if chemo is injected to my body,
it won't kill anything, it will just kill my organ. Oh no. Ya. Terus Jadi gimana? kita melakukan gen test waktu itu, genetic test. Heeh. Di situ terlihat bahwa Shani itu mempunyai tipe kanker BRAF kodenya, yaitu BRAF itu adalah kode tipe kanker yang agresif dan ganas. Oke. Nah, dan melanoma itu trikinya, dia adalah salah satu tipe kanker yang penyebarannya itu nggak bisa di-trace. Dia loncat seenaknya dia. Oke. Jadi kalau misalnya kita ngomongin kanker lain, misalnya mungkin kanker liver atau payudara dan lain-lain, itu kadang dokter masih bisa mapping. Oke, ini bentar lagi penyebarannya kalau sudah di sini dia akan kemana, dia akan kemana, dia akan kemana, itu bisa di-trace. Kalau melanoma, dia akan loncat seenaknya. Dia bisa tiba-tiba loncat dari betis ke paru-paru, dari paru-paru dia meloncat lagi kemana gitu bisa. Oke. Dan itu yang sangat dangerous dan sangat was-waskan oleh para dokter karena mereka tidak tahu ini bentar lagi akan kemana lagi nih penyebarannya gitu. Dan dari situ Shani menjalani imunoterapi dan obat kemo oral. Obat kemo Shani itu diminum. Jadi Shani minum sekitar 8 tablet setiap hari. Dan Shani imuno itu setiap 3 minggu sekali. Nah itu diharapkan obat yang Shani minum, kemo oral itu diharapkan untuk bisa suppress sel kankernya. Dan imunoterapi itu diharapkan bisa ngeboost imun Shani untuk kill the cancer cells secara natural. Gitu, dan itu masih dijalani sampai sekarang. Oke. Nah kalau waktu itu Shani pernah tanya, nih kapan ya, sampai kapan ya bisa kayak ada mungkin bahasanya remisi Iya, gitu kan. pastilah. Tapi kata dokter, sayangnya untuk tipe kanker kamu itu tidak ada yang namanya remisi. Jadi your medication can be a lifetime, dia bilang kayak gitu. Dan itu another news yang bikin Shani itu sangat terpuruk, kayak loh kok curang gitu. Bahasanya kayak yang lainnya kena kanker ada hope sembuh, beneran sembuh, bisa remisi, that's what I'm looking forward to. Tapi kok tiba-tiba kata profesor dan dokter kok Shani nggak ada remisian ya gitu, kayak bahasa itu kayak kamu nggak akan sembuh gitu loh secara direct ya. Di situ Shani langsung mau nangis tuh, tapi kayak nahan tuh di ruangan dokter ya kan. Terus Shani tanya lagi kelanjutannya maksudnya gimana. Dia bilang karena tipe kanker tuh kan ada kayak beberapa sel selaputnya. Nah Shani itu biasa kalau kanker yang biasa tuh katanya selnya itu yang akan menyebar dan akan grow. Kalau Shani itu selaputnya. Jadi outer layernya itu yang bahaya. Nah dimana tanpa obat itu nggak ada yang nge-suppress outer layer itu. Oke. Dan kalau nggak ada yang ngebalutin outer layer itu, dia akan nyebar. Oh, obatnya gunanya itu. Iya, obatnya nutupin gunanya doang. nutupin. Iya. Jadi kalau kamu tiba-tiba lepas dari obatnya, lepas dong dia gitu. Kayak rasanya kayak dibuka dari penjaranya gitu loh. Jadi kayak ya tambah nyebar digituin. Terus imunoterapi juga diharapkan ya tetap berjalan terus, dia bilang kayak gitu. Kalau dari dokter di Cina sempat bilangnya itu kita lihat dalam 2 tahun dulu. Kamu jalanin 2 tahun kita lihat hasilnya. Tapi kalau dari dokter di sini mereka bilangnya most likely it's gonna be a lifetime gitu. Karena kalau begitu selaputnya dilepas ya bocor gitu loh, saya kayak pur gitu. Nah ada lagi juga kekhawatiran kedua yaitu namanya badan manusia itu kalau dikasih obat dia akan kebal. Dia akan kebal kan. Kita mau minum Panadol sebanyak apapun, kalau kita udah terlalu sering minum, gak akan kerasa efeknya. Kamu nanti suatu saat kalau ini beneran lifetime, ini akan kebal di badan kamu. Jadi tambah dosis? Bukan, kamu harus berubah, mengubah obatnya. Dan di mana melanoma itu obatnya tuh tipe yang available itu dikit banget. Jadi Shani udah ngambil 2 tipe nih. Kalau nanti Shani kebal, Shani harus ganti tipe lain obatnya. Nah, nanti kalau amit-amit ini kebal, ganti yang mana lagi nih? Kan opsinya nggak ada nih, gitu. Itu kekhawatiran di kepala Shani langsung kayak, oh no, this doesn't make sense. No, it should not be like this, gitu kan. Nah, nanti kalau udah kebal ya gimana dok? Ya udah kamu harus ganti obat. Nanti kalau kebal lagi, ya udah kita harus cek lagi, kamu ganti lagi, gitu. Kalau masih ada opsinya, gitu ya. Sedangkan Shani tahu kalau misalnya orang kanker masih berobat, itu mereka nggak boleh yang namanya kedepannya tuh punya anak. Dan Shani itu memang suka anak-anak gitu ya. Jadi kayak I have plans to get married, to build my own family. Aku juga mau have my own little happy family together. Shani juga mau dong punya anak, gitu dan segala macam. Jadi langsung kepikiran sampai ke masa depan. Apakah masa depan itu semua udah nggak bisa Shani capai?
karena kondisi yang sekarang ini gitu. Nah dari situ dokter bilang, terus Jenny tanya, kalau nggak ada remisi-remisian terus gimana dok? Ya saya juga nggak bisa ngomong, kecuali tiba-tiba kayak pasien saya yang waktu itu terjadi mujizat out of nowhere. Ya udah, kalau udah terjadi mujizat saya juga nggak usah ngomong katanya. Tapi keluar dari konsul itu, Shani nangis di luar. Tapi selesai nangis, udah kelap. Terus habis itu, kayak makan yuk. Jadi kayak langsung kayak, oke, aku nggak boleh dwell in this zone. Karena kalau aku dwell in this zone, I'm manifesting the zone dong. Yeah, I'm manifesting that it's gonna be a lifetime. Yeah. Tapi a part of my heart itu masih ada confidence bahwa enggak kok, I'm part of that miracle. Yeah. I'm going to be a part of that miracle. Makanya aku nggak Amen. boleh dwell on this. Aku bilang kayak Amen. gitu. Yeah. Right. Tough banget. Terus gimana cara kamu? Berarti kamu nggak kemo sama sekali? Imuno is tetap masuk kategori kemoterapi, termasuk kategori terapi lah. Tapi dia obatnya beda, ampulnya beda yang dimasukin ke dalam tubuh. Gitu. Jadi dia nggak ngancurin sel-sel kansernya? Dia itu ngeboost imun kita untuk ngancurin sel kankernya. Oke. Gitu. Tantangan fisik dan mental yang kamu alamin apa? Fisik banyak banget ya. Dulunya kan aktif banget tuh, kuat banget tuh, bisa nge-gym berat banget. Tiba-tiba kena cancer dan aku harus operasi dan menjalani treatment. Itu sudah tidak ada yang namanya aku bisa ngangkat beban berat lagi. Aku udah nggak bisa seaktif itu lagi. Bahkan mau turun tangga ke bawah ambil air dan aku naik lagi untuk istirahat di ranjang itu ngos-ngosan. Separah itu, dan aku tuh sempat sedih aja kayak aduh, aku dulu kuat loh. Mau running 5K, mau apa itu kayak very very energetic. Sekarang udah nggak bisa. Jadi rasanya kayak ada this different routine on my everyday life yang membuat aku feel empty. Feel kayak numb, kayak mulai kerasa mati rasa lah, karena aku udah nggak bisa melakukan hal-hal yang dulu lagi. Nah terus itu fisiknya ya, dan selain itu sebenarnya badan aku tuh mengalami banyak banget alergi terhadap obat cancer aku sendiri. Oh no. Tapi it's not as easy as ya udah kalau kamu alergi jangan minum obat itu, nggak bisa. Jadi I have to minum obat itu terus dan paksa untuk handle the allergy. Alerginya itu lumayan parah, jadi kadang kayak rashes gitu, merah-merah, dan itu satu tubuh bisa di muka juga, bisa bengkaknya benar-benar kayak babak belur, kayak habis ditonjokin orang gitu. Belur sini bengkak, bibir doer kayak Donald Duck gitu ya. Jadi kayak kadang itu mau keluar malu, kayak nggak berani keluar, nggak berani show myself lah. Karena Shani juga tipe orang yang kayak keluar tuh santai kan pakaiannya, jadi takut kelihatan. Terus takut kayak orang mungkin jijik gitu ya, kayak ini orang kayaknya ada skin disease deh, gue nggak mau deket-deket gitu kan, banyak yang kayak gitu ya sekarang ya. Terus jadi kayak malu, terus definitely gara-gara terapinya kerasa fatigue ya, gampang capek, alergi dari obat, terus gampang pusing dan segala macam, dan sudah tidak bisa menjalani kerjaan korporat Shani yang dulu Shani kejar. Jadi akhirnya harus quit my job. Gitu. I have to quit my job, I have to take a rest, and there is this moment where I feel like aku hidupnya itu di pause gitu. Jadi kayak oke, udah nggak berprestasi, udah nggak ngejar karir, udah nggak bisa beraktivitas, nggak bisa do my hobby. Aku mau keluar di siang hari, kepingin kayak ketemu teman gitu aja mikir. Karena satu, kena matahari. Dua, I will be very tired, nggak kuat gitu rasanya. Terus kayak selalu aja ada, kalau misalnya tiba-tiba besok lagi ada event, lagi nggak alergi nih, lagi nggak apa-apa, tiba-tiba H-1 atau H-10 jam sebelum event, boom. Nggak tahu bisa kapan aja. Iya, itu benar-benar bisa kapan aja. Jadi tiba-tiba keluar tuh alergi. Terus akhirnya I have to cancel last minute. Dan akhirnya mungkin karena keterbatasan kondisi, sering cancel last minute, udah semakin dikit tuh yang ngajak ketemu. Jadi kan mereka juga kayak, I know they're trying to understand the condition. Aduh,
jangan deh, kasihan anaknya takut gimana. Tapi at the same time aku tuh pingin diajak gitu. Karena I'm also very lonely at home gitu. Jadi kayak there's this like apa ya, timbangan yang kayak sangat susah untuk cari balance-nya gitu. Dan secara mental karena udah kehilangan kesibukan, udah kehilangan rutinitas yang bisa kita lakukan, udah kehilangan sosok support system, yaitu teman-teman yang bisa kita sering ketemu. Doesn't mean that mereka nggak check on me, no, they still check on me. Cuman kadang I don't have the capacity to reply them. Karena aku pusing kalau ngeliat HP gitu loh. Jadi kadang reply, kadang nggak. Jadi I feel guilty juga, kadang nggak bisa reply them right away. Tapi ya gitu, karena support system secara fisikal ya, itu kayak udah tereliminasi gitu ya. Itu mulai masuk zona-zona slightly depressed gitu ya, terus masuk zona-zona agak gelap gitu ya. Jadi kayak sering nangis, kayak rasanya kayak harus nangis dulu baru tidur gitu rasanya. Kalau enggak, I feel so heavy. I just feel like gak ada yang bakal ngerti Sheni dan kondisi Sheni gitu. Dan kayak karena memang sudah empty aja, nggak ada rutinitas, nggak ada apa. Kayak naik turun tangga di rumah, mau ngapain, mau ngerjain apa, mau journaling pun I feel so lonely. I feel so numb, kayak nggak ada yang nemenin gitu. Gitu. Pernah di satu titik, kan Instagram kamu tuh semangat banget kan, very uplifting. Cuman ada nggak satu titik yang oke, emang hidup gue gini, gue nyerah. Udah sampai ngalamin itu nggak? Apa so far masih good? Ngalamin dong. Ngalamin. Ada di sebenarnya waktu itu pernah menjalani check up ke China. Setelah operasi ketiga. Nah, di situ Maret tahun ini balik ke sana. Udah menjalani PET scan dan segala macam. Udah happy tuh. Pokoknya kan masih having faith, having hope bahwa aku PET scan-nya bersih, bagus gitu. Ketemu lagi. Ada yang relapse. Jadi dari sana harus menjalani operasi lagi. Nah, situ aku nangis. Aku mikir kayak capek loh ngejalanin operasi gitu loh, kayak recovery dari itu capek, harus rehab jalan. Karena kan dioperasi kan apalagi bagian kaki ya, kayak susah mau jalan tuh nggak bisa, mau ke toilet nggak bisa. Bahkan saking sakitnya itu dipasangin kateter. Kateter kan sakit banget ya, sampai harus dimasukin tube ya, bahasanya sampai masuk ke area selaput pembuangannya lah. Jadi dari situ tuh nggak enak lah, ada barang asing yang di dalam tubuh itu pasti nggak enak. Dan masalahnya itu sakit banget prosesnya. Proses operasinya juga sakit, proses recovery-nya sakit. Semuanya itu waktu itu Sheni lagi di ICU, nggak bisa tidur, 24 jam nggak bisa tidur, minta painkiller nggak boleh karena apa? Karena tubuhmu udah terlalu banyak painkiller. Kalau kita kasih painkiller ke kamu lagi, kita nggak tahu what's the next reaction that your body is gonna show us. Jadi mereka memang sudah ngasih dosis sesuai takarannya. Tapi Sheni tuh nangis terus, kesakitan banget, sampai Sheni tuh udah nggak ngerti harus gimana lagi. Sampai Sheni tuh cuma ngomong ke Tuhan, aku kesakitan, ya udah deh, kalau ini udah sampai sini ya udah deh, kayak gitu. Sempet ya kayak ya udahlah gitu ya, sempet. Dan apa yang membuat Sheni susah banget pada saat itu, karena di ICU itu kan nggak boleh ada orang. Nggak ada mama, nggak ada sosok support system yang bisa kayak sayang kita at least gitu ya, untuk kita merasakan that motherly love atau apa. Nggak boleh. Jadi Sheni sendiri, ranjang itu sendiri, ruangan itu sendiri steril. Gak boleh ada apa-apa. Sheni kalau ada apa-apa cuma boleh panggil suster gitu aja ya. Dan dari situ Sheni panggil suster pun gak ada gunanya. Mereka juga gak bisa ngasih ya kan. Jadi kayak it's just me and me alone. It's battle of me and myself. Udah itu. Jadi dari situ aku udah nyerah ke Tuhan. Aku kesakitan banget. Kayak bener-bener satu tubuh itu sakitnya gak ngotak sih. Itu bener-bener kayak I've never felt that kind of pain in my life ever before. Bener-bener top kepala sampai ujung kaki itu kesakitan banget. Dan akhirnya aku bilang ke Tuhan, ini aku nyerah. Aku bilang kayak gitu. Tuhan, aku nyerah. Kalau kayak gini aku nyerah. Aku bener-bener kayak gitu. Aku gak kuat nih. Ini bener-bener sakit banget Tuhan, aku gak kuat. Kalau memang Tuhan masih sayang aku, yaudah sembuhin aku dong, tolong. Aku bilang kayak gitu. Sembuhin deh. Aku gak ngomongin cancernya langsung sembuh. Aku ngomongin situasi kondisi saat ini aja, sembuhin dulu nih. Aku kesakitan banget. Aku bilang kayak gitu.
udah nggak tidur dah. Itu benar-benar nggak tidur 24 jam. Akhirnya sampai balik ke ward, sampai balik ke kamar Shani sendiri. Shani demam 5 hari 40 derajat nggak turun. Itu dokter udah agak panik-panik tuh ya. Karena harusnya setelah operasi itu dalam 24 jam atau 2 hari itu at least turun. At least ada progres. Shani malah naik. Oke. Shani malah naik. Shani udah mikir-mikir, waduh, waduh, apakah gitu ya. Tapi kayak, jangan deh Tuhan. Gitu tiba-tiba mikir kayak, aduh nggak mau Tuhan. Gak jadi gitu. Kayak aku karena udah ngeliat mama. Aku ngeliat mama stres. Mama stres. Nah aku kayak, aku nggak mau dong. Kan waktu itu yang nemenin cuma mama. Aku nggak mau kalau momen terakhirku ini ngeliatin mama tuh stres gitu loh. Ya kan. Terus aku juga nggak mau kalau misalnya momen terakhir aku itu cuman ada mama, nggak ada keluarga gitu. Jadi kan kayak berat ya di hati. Terus dari situ aku cuman bisa berdoa dan pelan-pelan I got better. Karena basically my mom juga try to get bantuan dari dokter lain, dan dari dokter lain langsung melakukan tindakan juga. Karena waktu itu dokter Shani sempat lagi di in charge ke tempat lain gitu, for some reason. Jadi kayak nggak bisa bantuin lah at that time. Gitu. Dan dari situ Shani got better. Disitulah di momen-momen itulah, di masa-masa itulah Shani itu hiatus, hilang dari Instagram, hilang dari segalanya. Shani nggak mau jawab teman-teman, Shani nggak mau jawab DM, Shani nggak mau lihat Instagram karena Shani setiap kali lihat Instagram Shani itu sedih gitu rasanya. Thank you. Shani setiap kali lihat Instagram Shani sedih. Kenapa? Karena Shani ngeliat teman-teman seneng, having fun. Teman-teman lagi melakukan banyak aktivitas. Teman-teman ngejar karir tuh, ya kan? Kayak it seems like everyone is progressing, tapi Shani digressing. Shani having a pause in life. Jadi kayak bukan berniat mau compare, bukan kayak Shani nggak happy buat mereka, bukan. Ya normal lah ya, human lah ya. Human lah ya. Kita langsung merasa kayak I'm just very left behind. Makanya Shani dari situ demi kebaikan Shani sendiri, Shani nggak mau mental Shani tambah buruk. Jadi Shani hilang tuh. Shani hilang. Total hilang. Gitu. Momen kayak gini terjadi bukan sekali dong. Bukan. Sedih berkali-kali dong ya pasti. Dan ini baru setahun ya. Sampai poin ini di hidup kamu, so far obrolan kamu sama Tuhan tuh udah sampai mana? So far yang kamu tangkep, kenapa Tuhan izinin ini terjadi di hidupmu tuh kenapa? Shani juga pernah nge-post ini di Instagram kemarin. Kayak, Tuhan kenapa aku? Gitu ya, why me? Tapi Shani tuh dapat hikmah gitu ya. Kayak Tuhan tuh, somehow the Holy Spirit tuh bilang kayak, karena Tuhan memang pilihnya kamu. Gitu. You are chosen gitu loh. Terus aku bilang, tapi ini aku ada catat di sini. Kayak aku bilang, Tuhan why is it me? Tuhan bilang ke aku, you are chosen. Kayak I choose you. Terus aku bilang, Tuhan aku nggak kuat tapi. Aku nggak kuat. Kayak dari mental, physical apa dan segala macam tuh kayak it's so heavy. Aku dapat wisdom lagi dari salah satu Bible verse. I can do all things through Christ who strengthens me. Jadi I have to keep leaning onto God. Tuhan itu ngingetin aku bahwa aku tuh harus tetap memandang Dia. Dan aku tuh harus tetap lean onto Him for His strength. Karena we're all humans. Kita nggak mungkin dengan kapabilitas human tuh kita bisa tackle everything. So that's why He is reminding me back untuk aku tuh bisa ingat bahwa kamu tuh nggak jalan sendirian. Kamu meskipun merasa sendirian, Tuhan tuh di belakang. Tuhan tuh lagi jagain aku, kayak aku anak kecil yang baru belajar jalan. Tuhan tuh kayak lagi jalan ngeliatin aku gitu. Kalau jalan gitu, dipegangin terus gitu. Dan dari situ juga Tuhan itu ngajarin Shani untuk lean to His timing. Karena Shani itu sangat ambi. Shani itu banyak banget yang mau Shani achieve di dalam kehidupan ini. Dan Shani itu selalu kepingin ada timeline. Karena Shani tipe orang planning. Iya, orang ambis harus checklist. Yes, betul. Jadi aku umur segini harus gini, umur segini harus ini, umur segini harus gini. Tapi
di sini Sherry itu diajarin untuk nggak semua itu will go your way. And nggak what you plan is might not be what God has planned for you. Gitu. Jadi we human we can plan, tapi masalahnya it all comes back to Him and His plan for us in this lifetime. Karena again hidup kita di sini kan titipan untuk Tuhan. Gitu. Dan Sheni itu dulu saking ambinya dalam karir dan segala macem, Sheni itu Sheni itu lulus S1 umur 19. Umur 18. 18 lulus S1. Cepet banget. Orang baru kuliah itu Orang baru lulus SMA. Iya. Sheni sudah lulus S1. Dari situ, Sheni dari umur 17 itu udah kerja part-time. Sheni waktu itu kerja part-time karena kuliahnya di Singapura. Sheni kerja part-time di Singapura. Padahal di Singapura sebenarnya kan nggak boleh kerja part-time ya. Jadi bakal dideportasi. Tapi pada saat itu, Sheni terpuruk dengan satu situasi di mana bisnis papa going down. Jadi sebelumnya yang mungkin orang-orang melihat bahwa wow, orang yang bisa sekolah di Singapura orang kaya gitu ya. Enggak. Banyak orang yang bisa sekolah di sana tuh karena perjuangan orang tua yang mati-matian. Sheni bisa sekolah di sana tuh juga karena perjuangan papa mama yang memang mempunyai impian untuk menyekolahkan anaknya ke luar negeri gitu ya. Dan mungkin papa, aku nggak ngomong ini salahnya papa, cuman papa itu sedikit memaksakan waktu itu, sedangkan dimana financial belum terlalu ready. Dan dari sana Sheni hampir nggak bisa lulus dan harus drop out karena papa udah nggak punya uang. Dan di situ Sheni merasakan panik dan papa itu tetap ngasih sebisanya per bulan untuk uang jajan. Tapi Sheni merasa I have responsibility untuk try to earn something juga. At least untuk bayar boarding house-nya, dormitory-nya gitu ya bahasanya ya. Dan dormitory di Singapura itu kan mahal ya. Sheni kena $800 waktu itu. Sheni kerja mati-matian, Sheni udah 3 part-time job. Sheni jadi waiter iya, jadi resepsionis iya, Sheni jadi admin iya. Dan itu di 3 tempat yang berbeda, di mana Sheni bilang ke bosnya, can you pay me cash? Karena nggak boleh ketahuan kan dari debetannya mereka. Puji Tuhan, owner-ownernya oke. Owner-ownernya suportif untuk itu. Dan akhirnya Sheni kerja. Dan Sheni kerja tuh jam 4 pagi Sheni bangun. Jam 5 pagi Sheni itu ngejar kereta. Jam 6 pagi Sheni udah di part-time job pertama, yaitu jadi resepsionis di yoga studio. Jam 6 udah di sana karena Sheni harus siap-siap pel dan segala macam, bersihin kamar mandi. Itu jam 7 udah buka karena itu mulai kelas pertama. Karena kan orang-orang workout before they work ya. Jam 7 Sheni udah mulai mereka udah mulai kelas, Sheni kerja sampai jam 2.30 siang. Jam 3 Sheni masih ada lecture sekolah. Kadang kalau sempat makan Sheni makan, kalau nggak sempat makan Sheni lari ke sekolah. Sheni kadang di sekolah itu saking kecapeannya bisa ketiduran dan jadi kelas gitu. Tapi kalau lagi kuat Sheni dengerin sebisanya. Dan setelah itu Sheni itu memang dulu di Singapura itu hobinya nari. Jadi Sheni nari dan improvementsnya sangat pesat. Sampai Sheni diundang international competition. Sheni diundang international competition, ada dong practice dan segala macam ya. Jadi Sheni selesai lecture 6.30 malam. Sheni mulai latihan jam 7. Lari lah gitu. Kalau bisa kadang cuma beli sandwich dari 7-Eleven, makan sebisanya di kereta, nyomot-nyomot gini, langsung latihan. Latihan selesai jam 11. Jam 11 Sheni pulang, nyampe rumah jam 12. Nyampe rumah jam 12 Sheni masih usahain kerjaan adminnya itu. Karena itu remote dan Sheni dibayar per jam. Sheni at least nyisihin sekuat mungkin cuman ya 2 jam lah, biar at least aku bisa kebayar untuk 2 jam itu aku bisa makan buat 2 hari. Fight banget. Makan sambil kerja jam 12 malam tuh. Makan seadanya aja. Sambil kerja, akhirnya tidur, bangun lagi jam 4 gitu. Dan itu terus menerus kayak gitu. Dan itu nggak setiap hari Sheni kerja jadi resepsionis ya. Kadang hari Sheni jadi waiter. Sheni jadi waiter itu Sheni mulai kerja jam 10 memang. Tapi harus di sana jadi jam 9. Jadi kalau udah jam 9 Sheni puji Tuhan bisa tidur lebih dikit lah ya. Nah, terus dari situ this hustle keep on going. Karena Sheni takut nggak punya duit, takut nggak bisa bayar, takut akhirnya harus pulang. Sheni berhasil mengumpulkan gaji dari 3 kerjaan itu $880. Dan $800-nya harus Sheni bayarkan ke kos-kosan langsung.
Jadi Shani bahkan I don't really have something to spend for myself gitu. I'm just basically living at the edge waktu itu. Dan puji Tuhannya biaya sekolah itu tiba-tiba di offer dari salah satu paman Shani untuk ditanggungin dulu. Puji Tuhan dari situ Shani akhirnya bisa menyelesaikan sekolah karena meskipun Shani hustle-nya lagi gila-gilaan, Shani itu tipe orang yang I have to be responsible of what I'm given. Aku dikasih kesempatan untuk belajar di sini, aku nggak boleh fail. Dan semuanya Shani luluskan dengan baik. Memang di S1 itu karena dengan hustle dan segala macam Shani nggak berhasil mendapatkan hasil-hasil nilai yang Shani harapkan. Tapi Shani di diploma pas D3 itu Shani cum laude. Tapi pas S1 drop jadi second class honors, tapi nggak apa-apa. Shani lulus gitu. Shani dapat GPA 3,5 dan itu Shani udah seneng banget. Bagus. Shani udah happy. Udah oke dong 3,5. Iya, kayak sudah kayak yaudah kamu nggak usah terlalu ambi gitu, kayak cukup. Tapi ada tapinya tuh. Karena Shani sangat kecapean. Shani sangat kecapean di situ. Shani depresi. Shani depresi dan Shani suicidal. Shani saking suicidal, kepikiran of course, every day. Kerjaannya Shani tuh cuma nangis gitu setiap hari, pulang kerja sambil nangis sambil makan. Tapi turun aja gitu, tapi kayak nggak kayak kerasa robot apa-apa, ya. kayak robot udah. Dan Shani tuh tinggal di HDB. HDB itu kayak kalau di Singapura itu apa kayak government housing. Government housing itu di lantai 40-an. Jadi Shani tuh setiap hari kerjanya cuma ngeliat bawah. Jadi Shani buka jendela cuma ngeliat bawah gini aja kayak ngeliat bawah setiap hari. Kerjaannya cuma kayak gitu. Jadi no matter what I did, itu kayak ada rasa kayak kepikir tuh loncat gak ya, let's just end it lah ya gitu. Let's just end it here. Maybe if I end it, I don't have to feel this heavy gitu. Tapi Shani itu punya Shani ngerasa Shani itu punya hati dari Tuhan. Kepala itu gampang banget ngomong, ayo, it's so close gitu kayak, ayo, kamu tinggal one step and wah gitu kan. Tapi hati Shani tuh kayak ada yang ngomong, jangan, Tuhan nggak bawa kamu this far to stop your life di sini gitu. Dan rasanya kayak kepala sama hati itu ada pertengkaran yang nggak ada tengahnya gitu loh. Jadi kayak hati bilang jangan, kepala kayak ayo gitu. Hati bilang jangan, kepala bilang ayo gitu. Dan dari situ Shani decided aku harus tetap berusaha. Banyak orang yang nggak dapat kesempatan ini dan yang aku punya itu sebenarnya sudah melebihi daripada yang orang-orang itu ingin sebenarnya ya. Aku harus tetap berjuang, aku mikir. Akhirnya aku berjuang terus dan aku lulus. Aku akhirnya unfortunately nggak dapat kerjaan di Singapura, aku balik ke Indo. Itu juga partially karena papa mama udah ngerasa something is wrong with this kid. Something is wrong with her. Dibawa dulu balik ke Bali dan akhirnya balik ke Bali aku rest for 3 months. Cari kerja, dapat kerjaan di Jakarta. Kerja, hustle lagi tuh. Lembur sampai bisa jam 2, jam 4, kadang jam 8 belum tidur. Jadi kayak benar-benar Shani tuh push hard. Dan ternyata Shani discover bahwa depresi itu masih ada. Karena di Jakarta kan, karena Shani pinjam mobil Koko ya buat nyetir. Dan karena Shani itu takut nggak punya duit. Takut banget nggak punya duit. Karena waktu itu pernah terjadi kan. Shani itu apapun, ada opportunity sekecil apapun Shani ambil. Shani karena sudah ada experience di nari, Shani itu dance instructor juga di Jakarta. Namanya naik. Banyak yang suka, banyak yang wow dengan kelas-kelas Shani. Namanya naik. Jadi waktu itu ada kelas yang bahkan mau cuman bayar 200.000. Tapi Shani harus jauh, 200 atau 300.000 ke Lebak Bulus, balik ke PIK. Dan itu sekali ngajar Shani itu biasa nggak lihat waktu, nggak terlalu strict lah. Kayak oh iya ngajar sejam gitu. Iya tapi Shani lebihin 2,5 jam nggak apa-apa gitu. Kadang murid masih mau ngomong apa kan. Go for it gitu. Shani layani dengan senang hati. Itu Shani terima. Apapun itu Shani terima. Mau capek secapek apapun Shani terima. Sampai akhirnya Shani mau pulang. Itu dada rasanya kayak nggak bisa nafas. Akhirnya saking nggak bisa nafas kayak Shani mau pingsan tengah jalan. Shani akhirnya parkirin ke rumah sakit langsung. Dan dari situ Shani terusin hustle culture-nya meskipun udah tahu health-nya udah parah. Shani terusin dan waktu itu it got to a point dimana lagi nyetir di tol, kan ada barrier tol ya yang metal-metal. Itu pingin Shani belokin supaya pikiran Shani kayak
ayo kita tabrakin supaya mobil kita jungkir balik. Ayo kita tabrakin mobil kita jungkir balik. Biar apa? Biar aku gone. Biar aku gone. Oh, kamu tuh suicidal nggak sekali 2 kali ya? Nggak sekali 2 kali, berkali-kali. Bahkan sebelum kena cancer. Berkali-kali. Kamu tahu apa yang drive kamu harus hustle itu apa nggak? Basically karena aku... Karena kalau Singapura make sense, kayak ini butuh. Iya. Di Jakarta buat apa? Karena aku itu pernah ngalamin family ini lagi nggak punya duit kan. Terus bahkan sampai adik aku waktu itu kita lagi lumayan parah lah. Sampai adik aku itu pas aku balik ke Bali, dia tuh mau minum milkshake, itu mikir mau ke kafe mau minum milkshake itu kayak enggak deh gitu, katanya ini mahal gitu loh. Terus aku sebagai cece-nya gitu ya kayak aduh, hatiku kan sakit banget ya, masa kayak anak kecil mau minum milkshake aja biasa mikir gitu. Dan bahkan dia itu belum teenager gitu loh, kayak sudah bisa mikir kayak jangan deh, duitnya buat yang lain aja gitu loh. Kayak hati aku sebagai aku yang pernah minum milkshake juga pas kecil, saya enak kayak gitu ya, kasih kayak wah, nggak boleh aku mikir kayak gitu. Aku harus punya duit enough to a point kalau misalnya amit-amit my family goes back, bukan goes back ya, tapi kayak nggak sengaja mungkin got trapped in that position where we are financially in need, aku at least bisa ada tabungan yang aku bisa help to support my family. I see. Itu kepalaku itu. Jadi kepalaku tuh duit, aku harus punya duit. Aku harus Jadi kerja kamu, mungkin. you were so busy karena fear of not having money. Itu. Yeah. Do you still have more time to talk with God now? Now iya, tapi dulu karena I was hustling so much, I distant. Wow. I would stop going to church. Kau pernah mikir maybe that's why nggak? Yeah, that's why. Ya kan Bible sempat bilang kan, kayak apa gunanya you gain the whole world, Betul. but you lose your life. Yes, betul. That was the moment where when cancer happened ya. Itu sebelumnya aku pernah bilang ke Tuhan karena aku capek banget. Aku bilang, Tuhan, aku mau istirahat. Tuhan, aku capek. Tuhan gak lihat aku kayak gini. Aku bilang kayak gitu. Meskipun aku gak ke gereja, aku tuh masih having prayers and conversation with God. Karena dari situ aku tahu karena aku suicidal, bahaya kalau aku gak ngomong ke Tuhan. True. Hati ini bisa tiba-tiba ngikutin ini. Betul. Jadi aku tetap berusaha ngomong ke Tuhan meskipun I don't go to church because I don't have the time. And that's bad because I'm not making time for Jesus. I'm making time to earn money. Kan di hari Minggu aku ada kelas yang bisa aku ngajar, aku bisa dapat 300.000. Why not? Aku mikir kayak gitu. Wow. Which is very bad. And I know it's very bad. Dari situ aku bilang ke Tuhan, aku mau istirahat dong. Kasih aku istirahat dong. Tuhan, aku capek banget. Cancer came. Wow. Cancer came, aku sampai bilang ke Tuhan, ya nggak gini juga kali Tuhan. Tapi apa pribadi Tuhan yang back then lu nggak lihat, but now you see, oh, you're this kind of God. Ada nggak? Ada banget. Jadi apa ya? Aku itu selalu mikir kayak selama ini Tuhan itu membiarkan aku hidup berat itu karena Tuhan gak sayang aku. Tuhan lebih sayang orang lain. Tapi Tuhan juga bilang ke aku waktu itu pas aku kena cancer tuh lagi munculnya banyak banget words of wisdom ya. Karena I'm leaning back to God. I'm starting to meet godly friends yang helps me get back to it. I started to meet more people who gives me spiritual strengthening. Jadi dari sana aku ke-expose lagi. Dan aku keinget Jeremiah 29 ayat 11. Very, very classic, tapi very, very powerful. For I know the plans I have for you, plans for good and not for evil, to give you future and a hope. Dulu, I lean on my own understanding, for my own future, for my own hope. I lean to my own plans. And I don't believe that aku tuh tipe orang yang waktu itu percaya I have to work so hard to earn my future. Aku nggak mungkin future dari Tuhan datang aja gitu, nggak mungkin aku mikir kayak gitu, nggak mungkin dong, kayak if you don't work hard for it you will not get it, gitu sesimpel itu aku mikir. Tapi semenjak aku dapat cancer dan aku feel like
aku tuh hampir nggak ada masa depan loh. Hampir nggak ada masa depan loh. Aku langsung stadium 4, nggak ada yang namanya remisi, lifetime, medication, buram udah nih. I don't have any future. Tapi dengan ayat ini aku diingatkan kembali. Sebenarnya your future itu ada, tapi you have to lean on to God. Wow. God yang makes your future, not you and your own understanding and your own human power. Gak bisa kayak gitu. Gak bisa. Terus aku diingetin lagi dari sini. Kalau my strength, kekuatanku sebagai manusia will waver. Itu pasti will waver. It will be shaky. Tapi kalau your hope and your faith and your strength itu anchored in something unshakable. That's right. You're gonna be stable. You're gonna stabilize yourself better. That's awesome. And what is unshakable itu ya only our Jesus. That's when I started to lean more to Him. And what my doctor say, mau lifetime mau apa, that is your own humanly understanding. That is your own manly saying. Itu bukan apa yang kata Tuhan. Makanya di situ aku berubah semua mindset aku. Dan aku punya objektif. I have to bring His word to people. True. Aku harus memperkuatkan orang-orang yang berada di dalam keadaan yang sama, yang sedang in their battleground. Gak peduli mereka cancer, gak peduli it's financial, gak peduli mereka itu lagi depresi atau apapun itu. I have to be able to get His words out supaya mereka itu diperbarui. Kekuatan mereka, harapan mereka, their hope, their faith, semua diperbarui. Dan disitulah aku mulai content creating. Dan disitulah aku setelah hiatus yang aku hilang itu, I come back with a better mindset. I come back with a better faith. I came back renewed. Because I have had that time with Jesus where He refreshes what I need to do, what I need to know. He gave me purpose. Jadi because of cancer, I have purpose. And even though I'm not as busy as before, but I'm living my life now with purpose, which I don't before. Sebelumnya aku live my life just for my own sake of my own goal. Driven by fear. Now I'm driven by God, driven by faith, by hope, and anchored in Him. Wow. And that purpose kept me going. Dan karena dari content creation Shani, banyak yang DM. Shani baca tuh. Shani pun diperkuati dari situ. Ada yang DM bilang, aku tuh lagi depresi. Dia bilang kayak gitu. Tapi setelah aku lihat kehidupanku itu tidak seberat kehidupanmu sama sekali. Dia bilang kayak gitu. Dan dari sini, dan dari kontenmu aku belajar bahwa aku tuh harus lebih lean ke Tuhan Yesus. Thank you ya. Dia bilang kayak gitu. Thank you loh. Karena kamu, aku punya pengertian baru. Dia bilang kayak gitu. Dan itu aku baca dan itu aku diperkuati, dan aku jadi mikir, what I'm doing is what God wants me to do. This is His plan for me. My life is His. So use me. I'm your daughter, use me. Jadi use me according to your will, according to your plan, not on my own understanding anymore. Jadi makanya kenapa aku bisa positif, kenapa aku bisa punya mindset yang sangat ke depan gitu ya bahasanya, karena aku sudah mempercayakan semuanya ke Dia. Aku sudah pasrah ke Tuhan. In a good way. Aku udah pasrah ke Tuhan. Emang sometimes kita harus let go. Untuk bisa Tuhan punya ruang kerja ya. Betul, dan kadang memang mungkin kita ditaruh di situasi yang sangat buruk untuk bisa menemukan Dia kembali. Itu yang terjadi kepada aku dalam hidupku. Dimana aku dulu mikir, Tuhan hidupku berat banget sih kayak roller coaster. Ya kan, udah depresi, suicidal, terus kena cancer. Aduh, kayak kalau orang biasa dengar cerita itu bakal kayak, wah kok berat banget ya rasanya shouldermu gitu. Tapi kayak, no, I feel so light. I feel so light now. Even with cancer, I feel so light. Because I have confidence banget. Aku bakal sembuh kok. I'm gonna be His living testimony. Lihat aja, aku bilang kayak gitu. Lihat aja. One day I'm gonna step up to the stage. I'm gonna give a testimony to jemaat-jemaat Tuhan bahwa aku tuh sebenarnya disembuhkan dari Tuhan. Aku udah tahu aku bakal disembuhkan bahkan sebelum aku disembuhkan oleh Tuhan. That's right. Aku harus percaya itu dulu. That's why when I believe in that, I surrender everything to Him. Gue nggak tahu, gue mesti tanya apa lagi karena cerita lu tuh luar biasa gitu. Actually
yang luar biasa tuh the way Tuhan punya plan di hidup lo. Roma 8:28 ya, all things work together buat kebaikan. Jadi good thing, bad thing bisa terjadi. Tuhan dia craftsmanship-nya luar biasa, dijadiin baik gitu. Lu punya health, tapi lu super sibuk, nggak punya relationship, nggak punya purpose. Betul. Now you have that purpose ya. Iya, di switch sama Tuhan. Gue tuh suka bikin banyak workshop tau, Shen, di Oh, iya? di sekolah-sekolah, SMP, SMA. Oh ya? Is it possible to invite you to testify? Ya, sure. Oke, ntar kita ngobrol ya abis ini. Harus. Iya. Shen, kita udah mau 1 jam tanpa Oke. terasa. Aduh, Oh, pasti iya. banyak banget cerita-cerita yang very encouraging dari Shen nih. Dari setahun ini pasti journey-nya nih pasti nggak gampang. Gue nggak kebayang. Nggak kebayang setaf apa. Cuman the fact that Shen bilang dia dapat purpose yang baru, that's amazing sih. I think itu worth it ya. Worth it banget. Even harus go through cancer, that's worth it. Kalau lu sampai punya purpose gitu. That's wow. Terakhir, boleh dong kasih pesan buat teman-teman yang lagi struggling Boleh. dengan apapun masalahnya, financial lah, kesehatan lah, konflik keluarga lah, pokoknya ada di tempat yang stuck. Oke. Kayak kita harus ngapain? Oke. Silakan. Okay, I have it written here. Yeah. Ini dalam bahasa Inggris, tapi I think everyone can understand this. If the sea couldn't stop Moses, and the giant couldn't stop David, the grave couldn't even stop Jesus, then whatever you're handling couldn't stop His plan for your life. Jadi apapun itu, Tuhan tuh bisa turn it all around, turn it over. He can turn your worry into peace. He can turn your sadness into joy. Your fear will become faith with Him. And in sickness, it will turn to healing. Kalau kamu memang lagi ada financial struggles, insufficiency will turn to providence. Amen. As long as you surrender everything to Him, you invite Jesus to take part in your life. Hidupmu tuh akan berubah, apapun yang kamu sedang alami sekarang. And have time with Him, because know that the unshakable itu di Dia, and only Him. God bless you. Thank you so much. Thank you so much. Gue berdoa biar cerita ini tuh nggak stop di sini. Yes. Tetap ceritain ke banyak tempat, please, karena ya dunia butuh banget sih dengar cerita Betul. kayak lu, cerita hidup lu. Keep going, okay? Thank you. Awesome. I will. Thank you so much. Thank you, Shen. Thank you. Guys, thank you so much udah nonton episode ini. Kepoin Instagramnya, cerita-cerita di DM. Baca kan pasti di DM. Baca dong. DM, kalau kalian butuh share story segala macam DM. Dia lagi ngalamin cerita yang luar biasa. Kalau kalian ngalamin hal yang sama, go, you're not alone. Don't fight alone. Ya, ada orang-orang yang juga experience pertolongan Tuhan. Oke? So, thank you so much udah nonton sampai ending episode ini. I'll see you guys di next episode. Bye guys.